Jakarta. Betul, Ibu. Ya, beliau pernah menjadi visiting fellow di ICAS di Yusuf Institute. Is that? Betul, Bu. Yusuf Ishak Institute. Di Ya. Singapura ya. Ya. Dan merupakan dosen di program Chinese Studies di Universitas Indonesia. Pak Yohanes itu banyak melakukan riset dan menulis beberapa artikel yang berkenaan dengan orang Indonesia Tionghoa. Malam ini beliau akan berbicara tentang Tionghoa dan politik Indonesia pasca Pilgub Jakarta 2016, sebuah kajian awal. Silakan Pak Yohanes, silakan mulai. Terima kasih banyak Ibu Lili. Saya coba buka dulu file. Baik, terima kasih banyak Ibu Lili. Selamat sore Ibu dan Bapak sekalian. Selamat sore Pak Budi, juga Mas Stefanus. Saya juga lihat Koko dan sahabat saya Kotung Cie di sini. Oke, selamat sore. Juga saya lihat salah satu penelitinya Prof. Esther ya, Prof. Esther Kuncoro ya gitu ya. Saya suka, belum pernah berjumpa tapi sering membaca tulisannya, khususnya bersama dengan teman saya Chang Hyuk-hun gitu ya. Ibu dan Bapak dan kawan-kawan sekalian, terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini untuk bisa bergabung di acara Cascisius. Sebetulnya ini awalnya hanya saya ngobrol dengan WhatsApp dengan Pak Stefanus gitu ya. Lalu untuk minta izin supaya saya bisa ikutan mendengarkan beberapa beberapa presentasi di Cascisius sebelumnya gitu. Tapi kemudian Mas Stef mengajak saya untuk ikutan gitu ya. Tapi saya tidak punya sesuatu untuk saya ceritakan. Saya bilang kepada Mas Stef gitu, ada satu penelitian yang sedang saya lakukan dan kemudian sayangnya belum banyak yang saya bisa dapatkan dari situ karena sedang baru aja mulai berlangsung, baru bertemu dengan beberapa orang, ternyata COVID-19 terjadi gitu ya. Sehingga akhirnya boleh dikatakan proses pengumpulan data untuk penelitian ini akhirnya berhenti gitu. Sayang sekali gitu sih akhirnya pada waktu itu setelah pertengahan 2019 saya coba mengumpulkan data tapi agak sulit karena teman-teman sedang sibuk, teman-teman yang ingin saya jumpai sedang sibuk dengan pasca Pilpres dan pasca Pilkada. Saya tunggu di awal 2020, tapi ternyata itu mereka kemudian sibuk lagi karena kita semua sibuk dengan COVID 2019, teman-teman. Saya izin share screen boleh ya, Ibu? Oh bisa ya, Bu ya. Oke. Baik. Saya ya latar belakang tadi akhirnya saya menyebutnya ini sebagai sebuah kajian awal gitu ya karena karena memang masih berada pada tahap yang harusnya pengambilan data tetapi terputus karena COVID 2019 ini gitu ya. Namun demikian berdasarkan apa yang percakapan saya dengan teman-teman, akhirnya saya coba untuk membuat satu uraian. Gitu ya. Yang pertama saya akan mulai dengan latar belakang. Jadi persepsi orang Tionghoa terhadap politik memang telah mengalami perubahan mendasar sejak Indonesia memasuki era reformasi tahun 1998. Era reformasi ini membuka pintu bagi partisipasi politik maupun ekspresi budaya orang-orang Tionghoa. Orang Tionghoa menyambut periode baru tersebut dengan mendirikan berbagai organisasi politik, sosial maupun politik. Dan organisasi-organisasi tersebut menurut Hun dan teman-teman lainnya itu melaksanakan pendidikan politik sehingga ini meningkatkan kesadaran politik pada orang-orang Tionghoa secara tajam. Salah satu fenomena yang menarik ketika kita bicara tentang politik Tionghoa itu adalah munculnya seorang tokoh yang sudah kita kenal semua bersama yang bernama Bapak Basuki Cahaya
Purnama gitu, atau yang dikenal sebagai Ahok gitu. Dia adalah salah satu di antara banyak orang Tionghoa yang berhasil menempati posisi penting dalam dunia politik di Indonesia. Dia berasal dari Pulau Belitung dan pernah menempati posisi Bupati Belitung Timur dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Dia juga pernah menjadi wakil gubernur dan bahkan gubernur dari DKI Jakarta gitu. Kita semua sudah tahu. Dan keberhasilan BTP ini memberikan harapan, dan bukan hanya memberikan harapan, namun juga seringkali dianggap sebagai bukti sebagai penerimaan etnik Tionghoa sebagai pemimpin administratif di negara ini. Namun demikian, sebagai latar belakang juga kita lihat bagaimana upaya BTP ini, Pak Basuki Cahayapurnama ini, dalam mempertahankan posisi sebagai Gubernur DKI Jakarta, pada tahun 2016 itu mendapatkan resistensi yang cukup kuat. Gitu. Bahkan dalam resistensi itu diangkat juga isu terkait etnisitas dan juga tentunya keagamaan. Sebagai akibatnya, meskipun kepuasan masyarakat terhadap hasil kerja pemerintahannya itu tinggi, tetapi BTP tidak berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah di tahun 2017 yang lalu. Dan mengingat kekalahan beliau ini tidak terlepas dari berbagai resistensi yang mencakup isu etnik dan agama, maka pertanyaan mengenai bagaimana bagaimana teman-teman Tionghoa di Indonesia memahami politik di Indonesia pasca kekalahan BTP ini menjadi sangat penting. Ini yang sebetulnya sedang saya coba untuk cari dan pahami gitu, dengan berbicara dengan teman-teman, khususnya politisi, namun juga dengan teman-teman dari pegiat sosial kemasyarakatan Tionghoa. Dan fokus yang ingin saya coba angkat adalah teman-teman yang kemudian berada pada generasi X dan milenial, dan juga X dan milenial kebanyakan. Yang Z belum mulai masuk. Jadi mereka yang kemudian lahir di tahun 70-an sehingga 80-an dan setelah 80-an sehingga di awal tahun 90-an gitu ya. Dan meskipun saya kemudian bicara dengan teman-teman senior yang jauh lebih tua dari itu, tetapi diskusi kita hari ini saya angkat dari statement-statement, cerita-cerita yang diberikan oleh teman-teman yang berusia generasi X, satu generasi dengan saya, dan generasi milenial. Sebelum kita masuk lebih jauh, menarik untuk melihat dan mempertanyakan bagaimana fenomena Bapak Ahok gitu, atau fenomena BTP ini memiliki dampak terhadap politik Tionghoa di Indonesia, terhadap persepsi orang Tionghoa di Indonesia. Yang pertama tentunya kita melihat bagaimana Bapak Ahok ini atau Pak BTP ini sebetulnya memiliki dampak terhadap partisipasi politik Tionghoa muda khususnya gitu. Mereka yang berada pada generasi milenial dan juga milenial yang akhir gitu ya. Milenial awal dan milenial yang akhir. Salah satu kisah yang menarik adalah bagaimana kemudian BTP ini bisa mencerahkan gitu. Saya lihat misalnya salah satu contoh yang saya mau angkat adalah cerita dari Ibu Viani Limardi misalnya. Dia seorang yang sekarang menduduki posisi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Dia seorang yang berasal dari generasi milenial, mungkin berusia sekitar 30-an lebih gitu ya. Dia adalah seorang lawyer. Dan ini menarik kemudian bagaimana kisah dia yang tadinya dia hanya seorang lawyer yang cukup terkenal, maksudnya cukup bisa mendapatkan kecukupan gitu, dia merasa dirinya berhasil, juga beberapa kasus-kasusnya dia berhasil untuk atasi. Dia merasa memiliki law firm sendiri dalam usia yang cukup muda. Dia merasa secara profesional adalah seorang yang sudah cukup berhasil gitu. Sehingga akhirnya dia bercerita bahwa dia sebetulnya tidak terlalu ingin apa-apa lagi dalam kehidupannya gitu. Tapi dia merasa tercerahkan sekali ketika dia melihat fenomena BTP ini, dan dia mengatakan muncul seseorang yang bernama Ahok ini yang membuat dia akhirnya ingin merasa bahwa dia harus berbuat sesuatu untuk negeri ini. Lalu kemudian dia ikut dalam
berpartisipasi dalam gerakan relawan-relawan terhadap untuk Ahok gitu, bahkan ikut dalam protes ketika Pak Ahok ini kemudian disidang dan akhirnya diputuskan bersalah dan harus berada pada rutan Brimob. Dan yang menarik adalah kemudian itu pun sebetulnya belum membuat dia ingin masuk di dalam politik sebagai berpartisipasi sebagai calon legislasi gitu. Sampai akhirnya dalam ceritanya kepada saya adalah bagaimana dia bertemu dengan seseorang yang mengalami kesulitan sekali hidup, dan dia ngobrol dengan orang itu di dekat istana negara, di pusat kekuasaan, dan ada seorang yang mengatakan sama dia bahwa makan 2 kali sehari itu adalah sebuah impian buat saya dan saya tidak berani memimpikan itu. Sampai dia kaget dan dia bilang bahwa Jakarta butuh orang-orang yang bisa menolong mereka, dan menurut Ibu Fiani ini orang itu adalah Pak Ahok gitu. Tapi Pak Ahok masih ada di balik jeruji di rutan Brimob. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa dia mau masuk politik supaya dia bisa menjadi orang-orang seperti itu. Ini salah satu kisah yang menarik itu. Seorang pegiat sosial kemasyarakatan juga bercerita kepada saya. Saya mendengar bagaimana dia kemudian pergi berkeliling-keliling gitu ya. Bukan cuma satu, tapi dua orang pimpinan organisasi masyarakat yang kemudian saya tanya gitu, bagaimana pandangan dia terhadap fenomena ini. Dan dia katakan bahwa itu membuat banyak anak-anak muda Tionghoa yang tadinya itu tidak berpikir untuk masuk ke dalam politik, tapi juga akhirnya kemudian berubah cita-citanya ingin jadi politisi, ingin jadi gubernur, dan sebagainya. Lalu ada juga yang sebetulnya berpartisipasi dalam politik bukan karena dipengaruhi oleh, bukan ada pengaruh dari munculnya fenomena Bapak BTP ini gitu. Tapi menurut dia pengaruhnya mungkin tidak disadari gitu, karena ada seorang yang kemudian menceritakan pada saya bahwa memang dia memang suka berpolitik dari dulu gitu ketika di kampus dan sebagainya gitu. Jadi yang menarik bahwa ada impact, ada pengaruh, tetapi juga tidak selalu sama dari satu orang dengan orang lain. Dan yang juga menarik adalah bagaimana kemudian pengaruh Pak Ahok terhadap golongan generasi X gitu. Yang pertama, ternyata golongan dari teman-teman generasi X ketika mereka berpolitik tidak selalu karena dipengaruhi oleh beliau gitu. Karena memang seperti kita tahu cukup banyak teman-teman dari generasi X gitu ya memang sudah melaksanakan atau menjalankan aktivitas partisipasi politik mereka jauh sebelum Pak Ahok bahkan muncul gitu kan. Di tahun 98 sudah cukup banyak teman-teman Tionghoa yang ikut berpartisipasi dalam politik, dan kita juga mengenal tokoh-tokoh Tionghoa yang waktu itu muda gitu dan sekarang berada pada usia pertengahan sekitar mungkin 40-an akhir atau mungkin 50-an gitu ya. Masih mereka biasanya bukan karena Pak Ahok. Jadi dalam hal ini tidak selalu gitu dia yang berpolitik itu ada pengaruhnya dari Pak BTP. Bahkan kemudian ada seorang yang mengatakan kepada saya bahwa kalau lihat dari Ahok dia tidak berhasil. Gitu. Apa buktinya dia tidak berhasil? Dia kalah kok, gitu kan? Kalau dia berhasil dia menang seperti itu gitu. Jadi banyak teman terdapat juga yang kemudian pergi berpartisipasi dalam politik bukan karena Pak Ahok. Gitu. Yang menarik adalah satu cerita dari seorang caleg yang PSI, caleg DPR RI PSI yang tentu Ibu dan Bapak mengetahui bagaimana dia tidak berhasil pasti masuk ke MPR, ke DPR gitu karena PSI tidak berhasil tembus ke situ gitu ya. Tapi dia menarik, dia kemudian akhirnya memutuskan untuk ikut ke DPR RI gitu atau ikut berpolitik justru karena kekalahan daripada Pak Basuki gitu, justru karena problem itu gitu ya. Jadi bukan karena fenomena kemenangan Pak Basuki gitu. Ini yang menarik, tidak kemenangannya tetapi justru kekalahannya. Pada waktu kemenangannya dia bilang, amazing, bagus, tapi nggak ada hubungan dengan saya, bodoh amat gitu kan. Sampai kemudian akhirnya ketika kemudian dia melihat betapa kemudian dalam pandangannya dia Pak BTP ini dizolimi gitu kan, diperlakukan seperti itu, dia bilang katanya, saya orang baik,
saya mencoba berbuat baik kepada teman-teman saya tanpa saya melihat ras dan keagamaannya. Tetapi tapi ternyata itu belum cukup karena ternyata ada orang yang diperlakukan seperti ini gitu. Dan lalu dia berkata, oleh karena itu dia ingin berpolitik untuk mengubah keadaan Indonesia. Ini salah satu contoh pernyataan dari Ibu Fiani. Dengan semua kinerja dia, prestasi dia, kebaikan dia terhadap masyarakat di Jakarta, akhirnya Pak Ahok ini membawa satu fenomena yang baru, satu pandangan yang baru, ide yang baru. Wah, ternyata ada orang Tionghoa yang bisa masuk ke politik dan berhasil. Dan bisa juga diterima oleh masyarakat luas melalui pastinya pekerjaan dia dan karya dia. Ini pernyataan beliau. Dan dia dipengaruhi gitu oleh Pak Ahok. Seorang pegiat organisasi kemasyarakatan mengatakan pemuda-pemudi Tionghoa waktu itu punya cita-cita baru yang tadinya tuh tidak gitu, sekarang mau jadi politisi, mau jadi gubernur. Terus ketika ditanya kenapa, jawabnya ya Ahok aja bisa. Jadi ada figur yang membuat mereka jadi bersedia atau ingin masuk dalam politik. Anak-anak muda menjadi terinspirasi, mereka mindsetnya tidak lagi berpikir saya harus kerja, saya cari uang, cari duit, punya anak lalu mengirim anak kuliah ke luar negeri. Dan sekarang mereka mengatakan gue mau jadi Indonesia, mau bangun Indonesia. Bagaimana caranya orang Tionghoa dihargai di Indonesia? Bagaimana caranya orang Tionghoa berkontribusi? Gitu. Ini salah satu statement yang menurut saya menarik. Gitu. Bro Mas William Sarana ini seorang anggota DPRD muda dari Partai PSI di Jakarta. Dia juga mengatakan bahwa memang dia tidak sadar gitu ya, tapi memang dia suka berpolitik sejak dia masih kuliah gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan Pilkada Jakarta dan pemahaman politik Tionghoa di Indonesia? Saya lihat yang pertama kali kemudian teman-teman itu sampaikan gitu ya, ketika kita berdiskusi mengenai Pilkada Jakarta, terdapat kekhawatiran terhadap kebinekaan gitu. Jadi sebagian dari besar, bahkan hampir semua dari teman-teman yang berpartisipasi dalam politik maupun organisasi sosial yang saya ajak bicara itu khawatir gitu dengan keadaan itu, gitu. Dengan bahwa kekalahan Ahok ini memperlihatkan memang ada yang kemudian mengatakan dengan kata ekstrim gitu kan, ada yang mengatakan dengan kata semakin ke kanan gitu ya. Tapi intinya adalah ada kekhawatiran terhadap gerakan yang tidak toleran gitu terhadap Tionghoa dan terhadap kemajemukan beragama gitu ya. Kemudian ada kekecewaan juga atas vonis bersalahnya Pak BTP gitu di akhir tahun 2017, di awal di tahun 2017. Bahkan Ibu Fiani tadi sempat bicara bahwa ketika Pak BTP kalah itu dia sampai sudah siap sebetulnya untuk tidak lagi tinggal di Indonesia gitu. Saya mungkin merasa bahwa bukan tepat tinggal di Indonesia. Tapi kemudian setelah dia renungkan dia katakan bahwa enggak, justru harus terus dan harus melakukan perjuangan di Indonesia gitu kan. Lalu dampak kekalahannya itu juga macam-macam gitu ya terhadap politik Tionghoa. Ada yang mengatakan mereka yang tadinya sudah siap untuk berpartisipasi atau mereka yang tadinya bertahun-tahun itu memang sudah oke gitu, sudah merasa bahwa partisipasi politik itu sesuatu yang menarik dan perlu, lalu membatalkan, lalu berubah gitu kan. Mr. C tadi menyatakan bagaimana orang yang sama kemudian menyatakan kepada saya bagaimana dia kemudian bertanya kembali setelah itu kepada orang-orang yang dia pernah tanya. Jawabannya, ditanya apakah masih mau jadi politisi? Jawabnya enggak mau lagi gitu. Jadi ada penurunan gitu. Paling tidak menurut dari informan-informan yang bercerita kepada saya. Lalu kemudian ada juga yang kemudian masih tetap mencoba untuk berpartisipasi politik di tahun 2019. Tapi pada saat survei pembukaan mau tes gitu, mau coba gitu, ternyata survei mereka jatuh gitu. Sehingga akhirnya ya mereka berpikir mungkin belum saatnya. Tidak tentu ini merupakan hasil dari akibat dari Pak Ahok, fenomena Pak Ahok ya gitu, kekalahan Pak Ahok dan fenomena kemudian
pernyataan beliau yang kemudian dianggap sebagai blasphemy gitu ya terhadap keagamaan. Tidak tentu seperti itu, tapi yang jelas ada juga kegagalan survei gitu yang membuat akhirnya teman-teman Tionghoa oke, kalau gitu saya tidak ikut gitu ya. Dan kemudian ada menurunnya motivasi dalam berpartisipasi dalam politik gitu yang kemudian terjadi. Dan tetapi seperti kita lihat tidak semuanya gitu. Ada juga yang justru kekalahan Pak Basuki ini membuat mereka menjadi semakin bersemangat gitu ya. Artinya ya berarti memang harus ada seorang yang kemudian melanjutkan cita-cita beliau dan sebagainya gitu. Dan yang menarik adalah ketika melihat 2016 ini sentralnya di Pak Ahok dan ada yang mengatakan Pak Ahok itu pembelajaran. Ada yang mengatakan misalnya ya dari situ saya belajar gitu ya bahwa kita tidak boleh apalagi kita minoritas kemudian membicarakan agama apalagi agama mayoritas itu di luar kapasitas kita gitu. Dari apa yang terjadi dengan Pak Ahok saya bisa belajar gitu. Bahkan kemudian saya diwanti-wanti gitu oleh seorang-orang yang ada di sekeliling kita. Seorang mantan politisi Mas Nasdem mengatakan kepada saya bahwa ya seharusnya Pak Ahok itu kan Pak Ahok pernah mengalami peristiwa serupa di Bangka Belitung gitu ya, di mana kemudian dia berhadapan dengan orang-orang yang berbeda etnis dan keagamaan gitu ya. Harusnya dia bisa menjadikan itu sebagai pembelajaran yang dia harus sadar gitu kan. Dan harusnya itu dia bisa lebih bijak pada waktu itu dan tidak terjadi hal-hal yang seperti itu yang tidak perlu. Jadi memang ada kritik yang kemudian menjadikannya sebagai pembelajaran buat teman-teman, buat mereka paling tidak gitu ya. Lalu tapi ada kritik terhadap Pak Ahok gitu ya. Itu pertama adalah dia dianggap kurang hati-hati sikapnya gitu ya. Dia dianggap masih ada yang mengatakan bahwa dia terjebak dalam perilakunya sendiri. Ada seorang yang mengatakan demikian gitu. Yang menarik adalah kebanyakan kritik justru berasal dari generasi milenial dan yang lebih tua gitu ya. Ini setidaknya dari yang saya temui kebanyakan dari situ gitu. Saya ingin mencari apakah ini menjadi satu faktor yang penting dan menarik gitu ya. Lalu seorang yang generasi senior misalnya mengatakan bahwa BTP ini justru membuat beban sebagai Tionghoa, paling tidak beban beliau itu lebih berat gitu ya. Disampaikan bahwa dia menyatakan seperti ini. Saya ini seorang pembina dalam sebuah organisasi sosial yang mayoritas adalah non-Tionghoa dan yang mayoritas adalah Muslim gitu. Dan dia sendiri bukan Muslim dan Tionghoa. Dan dia mengatakan saya masih mendapatkan respect gitu ya. Tapi sejak Pak Ahok melakukan perilaku kena kasus ucapan itu yang Al-Maidah itu menjadi lebih berat buat saya gitu untuk mendapatkan respect itu. Orang Tionghoa seolah-olah diminta untuk lebih gitu, lebih menunjukkan, lebih menyatakan dan sebagainya gitu. Itu statement dari seorang teman gitu. Tapi juga selain pada Pak Ahok ada juga kritik terhadap orang Tionghoa secara utuh gitu, yaitu kurangnya solidaritas kebangsaan gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya bukan J tapi C gitu ya, Mr. C yang tadi di atas. Dia mengatakan etnis lain yang minoritas, ketika etnis lain yang minoritas didiskriminasi, mereka pura-pura tidak tahu dan pura-pura tutup mata dan tutup telinga. Ahmadiyah, Syiah, tidak ada statement yang dikeluarkan oleh orang Tionghoa untuk membela. Ketika saya tanya kenapa, jawabannya, ya nanti kita didiskriminasi juga. Saya bilang, ini berarti belum selesai dong soal ke-Indonesiaan dan Pancasila menurut Mr. C tadi gitu ya. Bahkan kemudian Mr. C mengatakan ada juga yang bilang, udahlah tenang-tenang aja gitu, nggak usah ribut urusan orang lain, kan kita udah oke gitu. Nah, dia agak merasa kurang suka dengan sikap-sikap yang seperti ini. Pertanyaannya teman-teman, Bapak, Ibu dan Bapak, apakah ada harapan gitu ya? Dan yang menarik adalah ternyata sebagian daripada informan yang saya jumpai itu melihat bahwa masih banyak harapan buat teman-teman Tionghoa ini untuk berpolitik.
Ada yang bahkan melihat apa yang terjadi di Pilkada Jakarta sebagai kesempatan. Dia mengatakan 43% atau lebih daripada 40%. Apakah itu orang Tionghoa? Apakah itu non-Muslim? Bukan. Banyak yang Muslim di situ. Dan itu jumlah yang besar. Artinya apa? Ketika kemudian dibombardir dengan 212, dibombardir dengan 411, gerakan-gerakan tersebut itu, toh tetap pasti ada 43% yang kemudian masih bersedia untuk mendukung Pak Ahok. Ini sebuah kesempatan menurut teman. Kemudian ada yang melihat bahwa persatuan bangsa dan keterbukaan partai itu peluang. Sejauh persatuan bangsa tetap dipertahankan, maka ke depan masih akan ada peluang. Ini pernyataan dari seorang politisi Nasdem yang saat ini masih menjadi seorang anggota pengurus dari Dewan Perwakilan Wilayah Nasdem di Jakarta. Dan dia mengatakan bahwa mari kita lihat di tahun 2024. Sikap terbuka di kalangan akar rumput. Ibu Viani itu menarik sekali karena dia justru daerah pemilihannya itu ada di Tanjung Priok. Gitu. Dia katakan daerah Warakas. Itu daerah yang agak serem-serem gitu ya. Dan ternyata dia katakan, orang-orang mengatakan, wah susah itu daerah Warakas, daerah Tanjung Priok gitu, itu agak serem gitu. Tapi dia bilang dia pergi ke Warakas, yang paling serem, dia paling dikhawatirkan orang gitu. Dan ternyata dia menerima sambutan yang luar biasa. Dia bisa ngobrol sama ibu-ibu dan sebagainya. Dan dia mendapatkan suara paling banyak justru di daerah itu. Dan yang menarik dan menurut dia miris adalah justru dia tidak mendapatkan suara banyak dan bahkan di satu-satunya event di mana dia tidak diterima dan diusir justru ada di Pademangan, gitu ya, di sebuah wihara gitu, di mana seluruh orang yang hadir itu paling tidak mayoritas orang yang hadir adalah Tionghoa gitu. Itu menurut dia. Dan ada politisi Nasdem lainnya yang atau mantan politisi Nasdem yang kemudian mengatakan kepada saya bahwa sebetulnya kalau pendekatannya itu bagus gitu, maka akar rumput di Indonesia bisa untuk diajak untuk bisa lebih rasional dan menerima. Gitu. Sehingga akhirnya problemnya adalah pendekatan. Justru apa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017 membuat dia sadar gitu, dan menurut dia seharusnya membuat sadar bahwa perlu strategi-strategi dan pendekatan yang lebih baik gitu, untuk bisa melakukan berpartisipasi dalam politik dan untuk keberhasilan dalam politik. Membangun network yang kuat misalnya, dan juga berpartisipasi dari pergerakan menurut beliau. Karena beliau juga adalah seorang yang memang sudah ikut aktif dari tahun 98. Teman-teman, ini mungkin Ibu dan Bapak mungkin ini boleh dikatakan sebagai pembuka untuk saya mohon masukan-masukan dan juga diskusi kita untuk hari ini gitu, karena tidak banyak yang bisa saya share kepada Ibu Bapak sekalian. Terima kasih banyak untuk itu. Demikian dari saya, teman-teman. Ibu dan Bapak. Terima kasih Pak Yohanes. Sangat menarik sekali Bapak Ibu bahasan yang dibicarakan oleh Pak Yohanes. Ternyata kalau kita mendengar kata Ahok begitu Pak Yohanes, selalu orang akan terperangah karena statement-statementnya ya Pak ya. Seperti yang baru saja di viral itu sekarang ini kan tentang Pertamina misalnya. Tapi ternyata BTP itu bisa menjadi inspirasi anak muda juga tidak ya Pak ya. Ada yang masa bodoh begitu ya menurut Pak tadi ya, yang Bapak katakan. Ya. Ternyata mereka tuh berpolitik bukan karena BTP misalnya, tapi jatuh bangunnya Pak Ahok menurut saya sebenarnya juga berpengaruh ya Bapak ya. Ketika dia berhasil, lalu juga ketika dia masuk penjara, itu mereka juga pasti anak-anak muda berpikir ya. Itu yang mungkin yang bisa digarisbawahi, mereka berpikir mengapa mereka jatuh bahwa tidak bisa, atau karena lalu terjadi kritik terhadap BTP dan lain sebagainya itu. Oke Pak, mari kita buka tanya jawab Pak. Ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Yohanes. Baiklah, saya baca Bapak. Dari Hosea Tandra. Ya,
Sejak zaman reformasi, orang Tionghoa mulai berminat terhadap politik. Tapi semenjak Pilgub, banyak orang Tionghoa takut membahas politik. Harus berpikir lebih dari satu kali untuk publish opini di platform media sosial. Apalagi banyak ditakuti dengan, mohon maaf, isu kerusuhan 98 itu, Pak. Ada pihak yang beranalisa hanya orang Tionghoa dengan privilege atau backingan saja agar bisa berpendapat atau berpartisipasi dengan aman. Bagaimana menurut Pak Yohanes? Bagaimana mengatasi ketakutan itu? Apalagi masalah politik sekarang menjadi isu yang sangat sensitif. Terima kasih, Pak. Gitu. Silakan dijawab langsung, Bapak. Oh iya, terima kasih Ibu Lili. Saya kira pendapat Pak Hosya itu berasal dari pengamatan yang betul dan jeli itu di masyarakat ya. Jadi memang salah satu akibatnya adalah kekhawatiran dan ketakutan teman-teman Tionghoa ini untuk masuk berpolitik. Bahkan tadi seperti saya sempat ceritakan, yang tadinya sebelum kejadian itu ingin dan siap untuk berpartisipasi politik, yang tadinya sebelumnya tidak pengen tapi kemudian jadi pengen, tapi akhirnya jadi tidak pengen lagi gitu, jadi khawatir karena memang pernah ada kejadian ini gitu ya. Menurut saya itu satu hal yang pengamatan yang betul. Dan yang menarik adalah justru tadi ketika teman-teman senior gitu yang kemudian walaupun juga ada latar belakangnya gitu, ada juga teman-teman senior yang kemudian saya ajak bicara itu memang dari awal sudah punya antipati ya terhadap Pak BTP ya, karena memang ada kasus-kasus tertentu gitu dengan beliau gitu. Itu terjadi. Tapi cukup banyak saya menemui teman-teman senior, walaupun yang teman-teman senior yang mendukung pun banyak, tapi juga cukup banyak teman-teman senior yang kemudian tadi menyalahkan, blaming Pak BTP gitu. Yang tadinya etik Tionghoa sudah mendapatkan penerimaan yang cukup baik gitu ya. Sekarang karena terjadi kesalahan ucapan itu, etik Tionghoa jadi kena getahnya gitu. Ada yang berpendapat seperti itu gitu, istilahnya seperti itu. Jadi malah kemudian melakukan kritik gitu ya. Dan saya pikir dalam pandangan saya pribadi justru ini adalah bagian dari strategi, mekanisme gitu ya, dengan melakukan kritik mungkin ini saya berpikir dengan melakukan kritik dan kemudian melakukan detachment dari Pak BTP mungkin justru bisa mendapatkan lebih banyak simpati dan kedekatan dari mereka yang memang antipati terhadap beliau gitu. Itu salah satunya. Saya melihat yang terjadi memang seperti yang Pak Hosea sampaikan tadi gitu, ada ketakutan dan kekhawatiran. Walaupun tidak semua ya. Terjadi penurunan, tetapi bukan berarti sama sekali tidak ada bukan berarti kemudian hilang sama sekali. Penurunan, tapi kemudian teman-teman Tionghoa masih banyak dan masih ada yang kemudian memang berminat untuk ikut dalam politik gitu. Kalau misalnya dalam pandangan saya, bagaimana cara mengatasinya gitu? Agak susah ini kalau dalam pandangan saya. Tapi kalau saya pikir ini nanti akhirnya dilihat bagaimana dari organisasi-organisasi Tionghoa yang memang punya peran untuk melakukan pendidikan politik lagi gitu, untuk kemudian kembali mengingatkan mereka, kembali kemudian encourage mereka gitu, kembali juga mengajak mereka untuk kemudian ikut berpolitik untuk ke depan gitu. Karena bagaimanapun juga kan bicara politik dan berpolitik adalah hak setiap dari kita gitu ya, setiap warga negara Indonesia gitu, termasuk teman-teman Tionghoa gitu ya. Ya, itu sih yang saya lihat ya Ibu Lili ya. Terima kasih banyak. Iya. Ini Pak Hosea masih melanjutkan Pak dengan pertanyaannya. Nanti saya akan kembali ke pertanyaan yang lain. Tapi Pak Hosea ini melanjutkan. Ketika kasus Pilgub, menurut Pak Hosea, orang Tionghoa juga mulai didiskreditkan oleh beberapa oknum karena sentimen dengan negara Tiongkok. Karena banyak pihak yang masih menganggap orang Tionghoa masih warga Tiongkok, padahal statusnya WNI. Bagaimana menurut Pak Yohanes? Ini menjelang Pilgub ya Bu ya? Menjelang Pilgub 2017 ya Bu ya? Oke. Ya, mulai kasus Pilgub. Iya, sesudah, sebelum atau sejak Ibu? Mulai. Ya. Oke. Sebetulnya kalau saya boleh sedikit menambah informasi, itu terjadinya
justru menjelang Pilgub gitu ya. Jadi kebetulan ini di luar dari riset yang sekarang gitu, saya melakukan satu penelitian sebelumnya melihat kira-kira persepsi terhadap Tionghoa pada saat menjelang Pilgub Jakarta gitu. Sebenarnya awalnya penelitian saya tidak berhubungan dengan Pilgub gitu, hanya di tahun 2016 gitu tiba-tiba ingin tahu lagi tentang bagaimana sih persepsi terhadap Tionghoa dan terhadap Tiongkok gitu ya. Tapi ternyata akhirnya saya terjebak dalam tanda kutip masuk ke dalam kelompok-kelompok yang memang antipati terhadap Pak BTP pada saat itu yang kemudian ingin masuk pada Pilgub lagi. Dan masuknya Pak BTP itu memang membawa ketakutan gitu, ketakutan beberapa sentimen ketakutan yang menarik untuk diangkat adalah satu misalnya sudah dikuasai secara ekonomi, masa mau dikuasai lagi secara politik gitu kan. Nah, bahkan yang menarik ketika saya bicara dengan teman-teman yang mendukung Pak BTP gitu, mereka berpikir, ya juga ya, betul juga ya pernyataan-pernyataan orang-orang itu gitu ya. Saya jadi ragu gitu, ragu antara yang tadinya sudah yakin mau mendukung, tapi ya gimana ya, tapi dikuasai juga politik dan secara politik dan ekonomi. Ini salah satu statement, ya kan. Lalu ada seorang kelompok pemimpin dari kelompok tertentu yang kemudian mengatakan bahwa ini kan strategi gitu, strategi Tionghoa untuk kemudian bisa menguasai Indonesia gitu. Kalau dulunya itu dengan ekonomi gitu kan, terus dulunya kemudian menjadi cukong gitu kan, sekarang tadinya mereka menjadi ini satu periodisasi menurut seorang pemimpin kelompok keagamaan tertentu. Dulu orang Tionghoa itu menurut dia menjadi cukong yang bergantung kepada politisi dan birokrat di Indonesia gitu kan. Lalu kemudian masuk ke satu wilayah di mana mereka yang menjadi cukong, mereka yang menyiapkan uang untuk mendukung atau untuk membiayai politisi-politisi dan birokrat di Indonesia. Sehingga akhirnya ada perbedaan. Kalau yang pertama dia yang hanya dimanfaatkan gitu, tidak bisa terlalu banyak untuk bermanuver. Kalau yang kedua menurut si Bapak tadi, dia yang sudah memanfaatkan gitu, sudah bisa memanfaatkan karena dia berada pada posisi atas, dia bosnya gitu kan. Dan menurut si pemimpin keagamaan ini, nanti akan ada waktunya di mana etnik Tionghoa ini tidak lagi menjadi cukong belaka, tapi dia sendiri dengan modalnya sendiri, tapi dia sendiri akan masuk dalam menjadi birokrat dan menjadi pemimpin politik. Dan dia berkata, jangan-jangan itu, saya interview beliau di tahun 2016 ya, sebelum peristiwa Pak Ahok yang di Pulau Seribu itu terjadi gitu. Kira mungkin bulan Februari atau Maret di tahun 2016. Jadi hampir 6 bulan sebelum itu terjadi. Tapi pernyataan itu sudah muncul dan dia mengatakan jangan-jangan nanti Pak Ahok ini yang menjadi batu yang perubahan gitu, bahwa nanti orang Tionghoa akan bukan hanya menjadi cukong, tetapi dia membiayai diri sendiri, tapi dia sendiri ada menjadi pemimpin politik. Itu muncul sebetulnya bukan sejak 2017 Pak, tapi sejak 2016, bahkan sejak akhir 2015 gitu. Kecurigaan saya itu adalah bagian dari memang resistensi gitu terhadap bagian dari pertarungan Pilgub gitu yang memang sudah diperkirakan di tahun 2017. Tapi 2015 akhir itu memang sudah muncul itu gitu. Pertanyaan-pertanyaan apakah orang Tionghoa itu kemudian setia reproduksi dari stereotip gitu, bahwa orang Tionghoa itu punya kurang setia terhadap bangsa Indonesia dan punya kesetiaan terhadap Tiongkok. Itu muncul lagi di tahun 2016-an gitu. Ada satu statement dari seorang purnawirawan jenderal waktu itu yang bertanya gitu, apakah kita bisa percaya gitu kepada teman-teman politisi ini gitu ya, apakah dia tidak setia kepada Beijing gitu. Statement seperti itu pernah saya dengar dalam diskusi. Jadi memang itu ada gitu, dan itu yang sebetulnya terjadi, ditambah lagi dengan permasalahan yang lain adalah kedekatan misalnya antara kedutaan besar
Tiongkok dengan misalnya komunitas Tionghoa gitu. Kedekatan yang sifatnya budaya ini berpotensi untuk kemudian mereproduksi persepsi sebelumnya gitu, dan hubungan antara Tionghoa dengan Tiongkok gitu. Ini menarik dan bagaimana seharusnya agak sulit ya, karena ini sebuah persepsi yang sudah terjadi gitu ya. Bagaimana kemudian perlu waktu yang lama, perlu waktu yang dan kerja keras untuk kemudian mengubah persepsi ini yang ada gitu ya. Itu sih pandangan saya gitu. Oke. Ternyata tidak bisa dihindari ya Pak, pemikiran-pemikiran semacam itu kalau orang Tionghoa nanti bakalnya tidak hanya menguasai ekonomi, tapi juga ternyata secara politik juga akan menguasai, misalnya begitu ya Pak, tidak bisa dihindari hal itu. Lalu kemudian apalagi dengan keterdekatan Tiongkok dengan komunitas orang Tionghoa menambah isu itu menjadi lebih tajam begitu ya Pak ya. Iya, Itu yang betul, tadi betul. Bapak katakan. Iya, Oke iya. Pak, ini ada pertanyaan dari Jerman Pak. Masih siang di sana rupa-rupanya. Selamat siang, ini Pak Ridwan Sartiono. Selamat siang Pak Ridwan. Ya, Pak Ridwan ini masih siang di Jerman nih. Pak Ridwan mengatakan, ya, Pak Ridwan selalu mengikuti perkembangan politik di Indonesia, terutama waktu Pilkada DKI yang lalu. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin akan bisa terjadi di Indonesia bahwa politik, maksudnya pemerintahan, dipisahkan dengan agama. Jadi agama tidak ikut campur dalam menjalankan pemerintahan. Itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Kalau saya melihat sih idealnya seperti itu gitu ya, gitu. Tapi kan kalau melihat yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, bukan dari yang saya selain daripada yang saya amati sendiri, tapi juga dari bacaan-bacaan saya, mungkin harapan itu masih sulit untuk terlaksana dalam pandangan saya gitu, karena memang dengan munculnya kecenderungan untuk populis gitu ya, itu akhirnya apapun itu akan dilakukan untuk kemudian mendapatkan support dan dukungan seperti itu kan, sehingga akhirnya apa yang dinyatakan oleh seorang politisi menurut saya belum tentu itu betul-betul dia akui gitu. Ini yang saya lihat. Dia bisa saja kelihatan bodoh gitu ya di depan kita para akademisi gitu ya. Tapi mungkin dia sudah memperhitungkan itu gitu. Artinya buat dia yang penting adalah masa pendukungnya itu memang menjadi mendukung gitu kan. Itu yang saya lihat, dan itu kecenderungan populisme itu yang kemudian membuat akhirnya agak sulit sepertinya untuk memisahkan politik dari keagamaan. Studi dari seorang peneliti dari Australia misalnya pernah menarik untuk saya ketika saya baca itu. Dia menyampaikan demikian. Dia mewawancarai gitu politisi-politisi tertentu, dan itu ditulis oleh dia gitu dalam tulisannya, bahwa politisi itu sempat mengatakan, saya ini sangat religius menjelang dan religius dan radikal gitu. Saya lupa kata yang dipakai gitu. Pokoknya saya seorang religius dan fanatik paling tidak gitulah untuk lebih netralnya. Ketika menjelang pilkada, kalau sudah pilkada lewat, saya lebih tenang, bineka dan sebagainya. Ini agak sulit Pak Ridwan, karena justru keagamaan ini menjadi sentimen, menjadi identitas yang bisa dipakai buat menarik suara gitu kan. Nah, sehingga akhirnya siapa yang akan mau untuk melepaskan itu gitu. Ini sih ini yang saya pandangan saya gitu. Katanya untuk ke depan, kecuali ada satu pemimpin yang kuat yang kemudian memulai membudayakan itu, sepertinya agak sulit itu terjadi. Walaupun balik lagi peneliti dari beberapa penelitian yang saya baca gitu dari pemerhati Indonesia dari Australia, beberapa dari Australia, itu memperlihatkan bahwa setidaknya sampai tahun 2015 atau 2016 yang lalu gitu, dari berbagai macam survei yang dilaksanakan, ketika kemudian terjadi pemilu, distribusinya selalu kurang lebih mirip. Kelompok-kelompok Islam misalnya selalu berada pada sekitar 40-an persen gitu ya. Kelompok nasionalis berada lebih
lebih tinggi biasanya gitu ya, seperti itu. Ketika pada konteks nasional, walaupun kemudian juga dipertanyakan lagi nanti, mungkin kita bisa pertanyakan lebih jauh lagi pendapat-pendapat seperti itu. Tapi saya pernah membaca dan mendengarkan presentasi yang mengatakan bahwa nanti distribusinya kurang lebih dari tahun 55 sampai sekarang itu tidak terlalu jauh banyak berbeda ketika kita bicara tentang keagamaan dalam konteks dalam hal ini Islam gitu ya. Tapi sulit untuk bisa melepaskan diri daripada politik identitas ya, politik identitas dan politik baik etik maupun keagamaan gitu ya. Walaupun saya sadari bahwa itu hal yang menurut saya itu tidak ideal gitu dan tidak pas gitu. Tapi ya para politisi akhirnya melakukan itu. Itu yang saya lihat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Yohanes. Pak, ini ada pertanyaan lagi. Saya kira Pak Ridwan sudah cukup jawaban dari Pak Yohanes. Kita ke lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Hendra. Pak Hendra menanyakan begini, kenapa tolok ukurnya BTP, padahal sebelum itu juga ada politikus Tionghoa yang juga non-Muslim, beragama Buddha malah, namun bisa menduduki posisi menteri, seperti Kwek Tiangi begitu, yang memiliki idealisme juga ya Pak, dalam komitmennya melawan korupsi. Mohon pendapatnya Pak Yohanes. Oke. Terima kasih banyak Ibu Lili dan Pak Hendra. Saya kebetulan memang mencoba ingin tahu karena peristiwa yang dialami oleh Pak Ahok ini, dan ini menjadi satu event besar gitu, khususnya sampai kemudian jutaan orang berkumpul di Monas gitu, dan nggak cuma sekali gitu ya, dan setelahnya kemudian bisa bertahan, bisa kemudian terjadi repetisi sampai sekarang gitu ya, sampai kemudian ada organisasinya gitu, sampai ada kemudian apa namanya minimarketnya gitu dan sebagainya. Itu terjadi justru di ketika terjadi perlawanan terhadap Pak Ahok di 2017. Memang menarik pertanyaan Pak Hendra gitu. Kalau saya balik, kenapa kok justru tidak ada sebetulnya resistensi terhadap apa namanya, bahkan Pak Kwek gitu kan. Pak Kwek itu oke aja, dan yang menarik ketika tahun 2016 saya melakukan interview di kalangan mereka yang antipati terhadap Ahok, mereka selalu menggunakan Pak Kwek, Pak Hendra. Mereka bilang, kenapa kita apa namanya, kan ada Pak Kwek gitu kan. Pak Kwek oke aja kok. Jadi jangan katakan kami itu anti Tionghoa gitu kan. Artinya kalau kita mau yang seperti Pak Kwek gitu kan dan sebagainya. Dan juga jangan lupa juga mereka juga ada juga kan teman-teman Tionghoa yang juga bergabung di situ kan di dalam kelompok antipati terhadap Pak BTP gitu kan. Dan mereka bilang ya saya bisa kerjasama kok dengan teman-teman Tionghoa yang lain. Itu menarik gitu ya. Kalau saya sih melihatnya seperti ini, Pak Hendra. Justru resistensi itu bagian dari politik pilkada gitu ya. Upaya untuk kemudian menjatuhkan ya, upaya kemudian untuk ikut dalam pertarungan untuk mendapatkan sebuah jabatan kepemimpinan administratif gitu ya. Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta gitu. Sehingga akhirnya apapun itu pertarungan itu harus dilakukan gitu. Sedangkan dalam konteks menteri mungkin pertarungannya mungkin tidak akan seheboh itu gitu kan. Itu kan lebih banyak pada kebijakan presiden dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika bicara pemilihan yang kayaknya harus ada mobilisasi massa dan sebagainya, ini lebih rawan gitu dalam pandangan saya. Satu. Yang kedua juga pemilihannya itu adalah pemilihan kepala administratif gitu ya. Beda dengan menteri yang kemudian masih berada di bawah Pak Presiden gitu. Mungkin tidak langsung bersentuhan langsung dengan seluruh kehidupan masyarakat. Sedangkan Pak Ahok itu waktu itu adalah kepala administratif gitu yang akhirnya akan bersentuhan langsung dengan seluruh warga Jakarta gitu, dan kemudian simbol pula gitu ya, ibu kota dan sebagainya. Yang ketiga juga ada begitu banyak sebetulnya pertarungan kepentingan di situ gitu. Bukan hanya masalah
ketionghoaan dia ataupun ke Kristenan dia gitu. Tapi bisa jadi masalahnya di dia, Pak. Masalahnya adalah kemudian terjadi berbagai macam kepentingan memang untuk terjadi perbedaan pandangan atau gimana. Jadi memang ada satu kepentingan untuk banyak sekali yang kepentingannya terganggu kan oleh beliau gitu, dan banyak. Jadi ada jauh lebih kompleks dari sekedar etnik maupun keagamaan gitu. Tetapi memang yang jadi masalah adalah sampai di tahun 2016 itu kepuasan masyarakat masih tinggi gitu. Jadi lawan-lawan politik agak susah gitu ya. Saya ingat sekali, saya hadir dalam satu pertemuan di dalam kelompok di Jakarta gitu ya. Itu yang kemudian baru saja kejadian di luar Batam. Gitu. Dan saya ingat salah seorang pemimpin dari kelompok ini gitu ya, yang kemudian mengatakan, katanya, kita udah tunggu di luar Batam, mudah-mudahan Pak Ahok waktu itu sebagai pemimpin wilayah provinsi Jakarta melakukan penggusuran terhadap luar Batam. Ada seorang yang mengatakan statement seperti itu. Kenapa demikian? Ya kalau dengan demikian maka terjadi perlawanan masif gitu terhadap beliau. Tapi tidak terjadi penggusuran itu. Sehingga akhirnya memang dicari cara-cara gitu ya. Dan menurut saya bukan cuma Pak Ahok, Pak Hendra, tetapi momen pasca 2017 itu yang juga menarik gitu. Karena di 2016 terjadi demonstrasi anti terhadap Ahok gitu. Saya lupa tanggalnya, tapi saya ingat salah satunya itu di Rasuna Said gitu, di dekat KPK itu. Wah, itu jumlahnya kalau saya boleh perhitungkan paling 2.000 orang gitu kan. Dan itu sampai di media dan sebagainya gitu. Disitulah kemudian muncul kata usir Cina gitu. Saya ingat kalau teman-teman cek di media kata usir Cina itu pasti keluar, itu salah satunya itu ada muncul pada saat demonstrasi di Kuningan itu di Rasuna Said gitu. Tapi berapa banyak yang datang? 2.000 gitu kan. Saya ikut teman-teman, saya karena sebagai peneliti saya juga harus ikut gitu ya. Saya diundang, kita akan demonstrasi untuk meminta Ahok diusut oleh KPK, ya kan, dalam konteks waktu itu apa sih yang di rumah sakit itu ya, sumber waras dan sebagainya gitu ya, ada kerugian negara. Saya diajak sebagai peneliti, saya langsung senang gitu, saya mau ikut demonstrasi. Begitu saya datang di tempat berkumpul, berapa orang yang hadir? Nggak nyampe 10 teman. Saya udah berkira bahwa saya akan datang ke sana untuk berdemonstrasi dengan ratusan atau ribuan. Saya udah bawa kamera. Saya bilang ini menarik, ini sebuah event etnografik ini gitu ya. Tapi ternyata cuma nyampe 10 gitu ya. Yang banyak wartawannya gitu pada ngumpul gitu. Saya langsung pelan-pelan saya kabur gitu, karena dengan 10 udah termasuk saya gitu kan. Kalaupun 10 udah termasuk saya. Jadi kan bisa ke expose gitu kan. Saya langsung kabur. Saya bilang ya nggak jadi ini satu peristiwa etnografik. Tapi ketika kemudian terjadi peristiwa Al-Maida itu di Pulau Seribu, baru kemudian muncul gerakan-gerakan yang 411, lalu kemudian 212 gitu. Dan itu langsung saya juga datang kebetulan gitu, hadir di situ. Wah, itu saya datangnya di dekat Sarinah, Ibu Bapak gitu. Saya dekat di Sarinah, tapi itu ujungnya di Monas gitu. Jadi bayangkan dari Monas sampai ke Sarinah itu melalui dua blok gitu, kalau di Jakarta itu melalui 2 blok, dan itu banyak sekali, itu manusia semua, orang semua gitu. Dan kemudian setelahnya yang menarik adalah berbagai macam kelompok ada di situ gitu, termasuk kelas menengah juga gitu, dan termasuk para Ahoker juga yang saya lihat gitu. Ketika saya tuntun, kemudian kita ngobrol-ngobrol, makan-makan, masih berdebat lagi Ahok itu salah apa enggak sih gitu kan. Tapi itu menarik gitu ya, bagaimana kemudian peristiwa itu bisa membuat resistensi yang sangat tinggi gitu. Jadi memang ada event yang besar gitu kan, kemudian posisi dia sebagai kepala pemimpin wilayah administratif gitu ya, sehingga membuat dia menjadi sasaran gitu ya. Dan satu lagi juga mungkin statement beliau juga yang jauh lebih spektakuler gitu, yang jauh lebih membawa kontroversial gitu dibanding Pak Kwik gitu kan ya. Yang mengatakan maling misalnya gitu kan, dan sebagainya gitu kan. Ada yang senang, ada yang nggak suka gitu kan, dan sebagainya gitu ya. Gitu sih dalam pandangan saya, Pak Hendra. Terima kasih banyak. Menarik sekali nih Pak Yohanes. Mungkin bolehkah saya menyambung pertanyaan dengan satu pertanyaan Pak? Mungkin benar resistensi terhadap
BTP itu dalam konstelasi politik pemilihan pilgub ya Pak ya. Tapi apakah bukan ada faktor lain, misalnya faktor kepribadian dari Pak Ahok itu sendiri, yang kalau bicara tanpa rem misalnya. Sebab begini Pak, ketika Jokowi itu ingin memilih menteri, lalu di media sosial kan ramai, kemungkinan nama Pak Ahok juga muncul begitu ya, yang pertama dulu. Lalu juga ada resistensi yang sangat kuat sekali terhadap BTP ini, begitu Pak. Sementara ketika memilih Kwek Kian Gi juga dulu zamannya SBY ya atau siapa, tenang saja tidak ada resistensi begitu. Ya itu yang saya ingin tahu Pak. Iya Ibu Lili, saya setuju sekali. Sampai sekarang juga dan sampai terakhir juga cukup banyak menteri-menteri etik Tionghoa yang juga mendapatkan sambutan-sambutan yang hangat gitu ya, yang kemudian tenang dan tidak dilihat latar belakang etiknya gitu ya. Sampai kita harus nanya-nanya dulu, betul nggak dia Tionghoa dan sebagainya kan kayak gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi memang betul seperti Ibu Lili sampaikan, ini kompleks. Beliau selain etik dan keagamaan dan statement yang kemudian berkaitan dengan keagamaan itu yang membuat akhirnya orang akhirnya mengangkat etik dan keagamaan itu gitu ya. Kalau bicara karena dia Kristen, banyak juga kan pemimpin yang Kristen gitu ya. Tapi kemudian memang kompleks sekali, ada berbagai macam, termasuk di dalamnya salah satunya adalah yang seperti Ibu Lili sampaikan tadi, bahwa memang ada yang terganggu kepentingannya satu, dan yang terganggu juga hatinya kan gitu. Ya, Pak. Ketika kemudian pernyataan-pernyataan kayak tadi gitu ya, statement keluar dan sebagainya, kemudian cara berbicara yang belak-belakan dan sebagainya. Tapi yang menarik Ibu Lili sampai 2016 tidak terjadi resistensi yang kuat di jalan gitu sampai dia muncul dengan kata itu gitu. Jadi memang kata itu boleh dikatakan, kalau kalimat itu menarik dan kalimat itu boleh dikatakan menjadi turning point gitu ya. Walaupun pernyataan statement saya tadi itu memang tidak bisa jadi bukti gitu ya. Karena sampai dengan pemilihan pilkada itu pun juga sebetulnya masih ada 60%, hampir 70% yang kemudian disurvei mengatakan mereka puas dengan pekerjaan Pak Ahok. Makanya Pak William, Bro William Sarana itu saya interview, dia bilang repot juga ya gitu ya. Kalau kerja bagus belum tentu kepilih gitu kan. 70% yang katanya puas tapi terus akhirnya nggak kepilih dan sebagainya. Akhirnya yang memilih itu jauh di bawah daripada yang puas gitu ya. Bayangkan 30%. 15. Macam-macam kok, ada banyak sekali faktor di sini gitu. Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Iwan Prasojo. Bukan pertanyaan, sebenarnya statement Pak. Bahwa isu dominasi ekonomi itu mudah digoreng ya. Pada kesepakatan, begini. Isu dominasi ekonomi itu mudah digoreng ya. Kesepakatan founding fathers kita mendirikan NKRI adalah negara nasionalis sekuler. Ya. Itu bagaimana Pak? Pernyataan dari Pak Iwan Prasojo. Maksudnya bagaimana? Mungkin Pak Iwan bisa menjelaskan Pak. Iya, mungkin menarik, kalau ini menarik sekali pernyataan. Ini hanya pernyataan begitu ya Pak ya, Pak Iwan? Iya. Yang saya mau tahu itu latar belakang Yusuf Kala dan SBY yang mendorong demo berjilid-jilid itu. Belum pernah dibahas, seolah Basuki Cahayapurnama itu menjadi faktor utama tanpa ada latar belakang itu. Bagaimana itu? Oh iya Pak, ini ada saya bacakan selanjutnya. Anies Baswedan dijagokan oleh Yusuf Kala, itu ya Pak, yang ikut memicu demo SBY. Karena anaknya AHY ikut bersaing di pilkada. Bagaimana ini? Ya, kalau ya, terima kasih Ibu Lili. Ya. Kalau kemudian menyatakan siapa yang ada di balik itu memang menjadi sulit gitu ya, karena untuk buktinya kan harus bukti-bukti yang konkret ada dan sebagainya, dan sampai sekarang nggak kelihatan. Walaupun ada
ada banyak apa namanya yang ada yang namanya misalnya WhatsApp grup yang bocor dan sebagainya gitu, itu memang mengarah kepada yang Pak sampaikan tadi ya gitu. Tapi susah untuk bisa mengatakan bahwa ada ada orang-orang tertentu yang kemudian menggerakkan massa gitu dan sebagainya. Nah, kalau saya melihatnya seperti ini. 2016 Desember 2012 bahwa itu tentu ada yang menggerakkan, tentu pasti betul gitu. Siapa dia? Mungkin kita tidak punya, paling tidak saya gitu, saya tidak punya satu informasi yang akurat yang kemudian apa namanya dengan bukti-bukti gitu yang bisa menyatakan bahwa memang ada orangnya A, B, C, D dan sebagainya gitu. Jadi memang saya tidak berani menyatakan itu, tapi bahwa kemudian ada yang mengorganisasi itu betul, bahkan itu diakui oleh salah seorang dari partai pengusung yang tidak mengusung Ahok gitu, salah seorang dari yang berada pada level pimpinan menengah setidaknya gitu. Sempat ketika saya tanya, ini terorganisasi dong, dan dia bilang ya mana ada yang tidak terorganisasi gitu dalam konteks apa namanya ribuan orang datang gitu. Tapi saya melihatnya jauh lebih kompleks daripada itu. Ini hanya bayangan imajinasi saya pribadi gitu ya. Bahwa betul mungkin ada kelompok tertentu, elit-elit tertentu di pusat yang kita tidak tahu siapa beliau, dan apakah 1 atau 2 atau 3 atau berapa gitu. Artinya ada satu kelompok tertentu di pusat yang kemudian bisa saja kemudian menyiapkan itu, mendorong munculnya kemudian penggerakan massa itu gitu. Mungkin betul gitu. Tapi kalau kemudian tidak terjadi juga kepentingan-kepentingan lain gitu, belum tentu kan masa hanya dengan dibayar dan sebagainya. Apalagi kemudian ada polisi yang ada alat keamanan dan kepolisian yang kemudian menjegal di tengah dan sebagainya, sampai ada yang jalan gitu. Itu belum tentu gitu. Nah, dugaan saya ini masih dalam konteks semacam hipotesis gitu, adalah elit lokal gitu ya, elit lokal yang memang ingin juga ikut mengumpulkan menjadi populer gitu di situ. Itu yang saya lihat. Saya tidak sebut daerahnya, tapi saya berkenalan dengan seorang elit lokal di satu daerah gitu di luar Jawa, yang kemudian sampai dia hadir ke Jakarta, kami bertemu dan ngobrol gitu kan. Dan saya lihat dia sangat vokal gitu, dan dia datang dan membawa massa dan sebagainya. Dan sempat waktu itu tercetus bahwa memang dia juga mengarah untuk masuk ke pemilihan di berikutnya gitu. Jadi ini menarik gitu, bagaimana kemudian elit lokal juga ikut untuk kemudian dalam mobilisasi massa. Jadi dugaan saya bukan langsung dari satu orang, tapi emang ada banyak sekali yang terlibat gitu dalam itu, banyak sekali yang berkepentingan, banyak sekali juga yang memang ingin gitu, ingin untuk hadir. Itu pertama, dan kedua adalah juga acara 212 itu tidak selalu yang hadir adalah mereka yang memang punya keinginan untuk melakukan resistensi terhadap Ahok gitu. Saya melihat itu peristiwa yang menarik sekali, karena ada cukup banyak juga orang-orang yang hadir karena solidaritas gitu. Solidaritas terhadap siapa? Terhadap temannya yang lagi hadir gitu kan. Jadi ada kelompok-kelompok yang sampai jauh-jauh gitu karena mereka mau reuni gitu. Reuni di mana? Reuni di 212 gitu, reuni di acara seperti itu. Dan mungkin karena memang sudah ada komitmen yang damai itu ya gitu. Itu mungkin boleh jadi berani gitu. Saya lihatnya karena sesudahnya itu kelas menengah, banyak yang kelas menengah, sudahnya itu langsung menyerbu restoran-restoran di dekat Sarinah dan Tamrin, Jalan Sabang, itu penuh semua, susah untuk cari makan gitu. Dan mereka makan semua di situ dan mereka ngobrol gitu. Panjang ngobrolnya, nggak cuma sekedar mengisi perut setelah lelah. Karena mereka memang menjadikan itu tempat meeting point gitu, tempat bertemu. Jadi ada banyak sebetulnya hal-hal yang menarik yang bisa kita angkat di situ gitu. Jadi kalau saya mungkin tidak berani untuk mengatakan ada satu komando pusat gitu ya, komando tertentu gitu, komando yang dari seorang tertentu yang kemudian mengatakan A, B, C gitu ya, siapapun dia gitu. Tapi bisa jadi memang ada yang kemudian mencoba untuk menggerakkan, tapi itu tidak mungkin terlaksana kalau tidak ada kelompok-kelompok lain gitu di
di wilayah di lokal dan sebagainya gitu. Jadi akar rumputnya memang sudah dipersiapkan untuk itu gitu. Dan saya lihatnya kok setidaknya ada 3 level, elit pusat, elit lokal, daerah, dan kemudian baru akar rumput gitu. Itu sih cuma satu upaya saya memahami hal ini gitu ya. Dan saya tidak punya data yang general di situ, tapi saya hanya punya data di sebuah wilayah lokal di luar Jawa gitu ya. Terima kasih Pak Iwan, menarik sekali sih pandangan itu. Terima kasih Pak Yohanes. Jadi sebenarnya kalau mereka juga berdemo berjilid-jilid itu pada akhir demo itu adalah mereka juga berbahagia ya Pak ya. Bisa makan di restoran. Bahagia kok. Mereka makan di restoran, bergembira ria, mendapat amplop mungkin ya begitu. Ya, bisa jadi iya, bisa jadi. Bisa tapi tidak semua, karena saya saya bertemu dengan seorang pengusaha gitu, yang kemudian yang menarik adalah pengusaha ini justru masih sangat ragu apakah Pak Ahok ini melakukan penistaan dan sebagainya. Pengusaha ini bahkan masih sangat bersimpati dengan Pak Ahok gitu. Dia seorang pengusaha yang cukup dari wilayah dari Cirebon gitu. Saya mengingat dia datang ke Jakarta untuk ketemu dengan alumni kawan-kawan dia gitu, dengan biaya sendiri, dan bahkan kemudian dia yang traktir. Maka saya salah satu yang kemudian ditraktir oleh dia gitu kan. Dan dia bukan pembawa amplop gitu, karena ya dia tidak setuju bahwa Ahok itu bersalah. Dia cuma datang untuk kumpul-kumpul dan melihat suasana gitu. Jadi saya lihat mungkin ada juga yang kayak gini gitu. Jadi tidak jauh lebih kompleks daripada cuma satu macam orang yang ada di situ, Ibu Lili. Oke. Ini ada statement lagi dari Pak Iwan. Pak Iwan menyambung mengatakan, JK usulkan Anies Baswedan untuk mengganjal Jokowi. BTP hanya sasaran antara demo berjilid-jilid, tapi sasaran akhirnya adalah melengsarkan Jokowi. Itu menurut Pak Iwan. Oke. Lalu ada pertanyaan, ada statement juga dari Pak Ridwan yang di Jerman tadi. Menurut saya faktor yang besar juga mengapa Pak Ahok banyak musuh, karena beliau mempunyai kesulitan kepada oknum-oknum yang kepentingannya dijegal olehnya. Jadi walaupun sebagai gubernur dan juga sekarang sebagai komisaris utama di Pertamina, lihat saja video Pak Ahok yang baru mengenai Pertamina, sehingga banyak oknum yang berteriak-teriak karena takut kehilangan kesempatan begitu. Itu statementnya. Ya, ingin ditanggapi atau tidak, Pak? Ya, saya melihat itu salah satunya gitu. Jadi dari berbagai macam kompleksitas, salah satunya memang ada, selain daripada ada orang-orang yang memang pribadi-pribadi atau politisi-politisi yang memang ingin bertarung dengan beliau, juga terdapat memang orang-orang tertentu atau oknum-oknum tertentu yang juga memang terganggu kepentingannya. Itu tadi saya juga menyampaikan seperti itu. Dan itu memang berat gitu, dan itu yang memang terjadi ketika beliau menjadi pemimpin gitu ya. Saya punya seorang teman pengusaha gitu ya, yang sampai sekarang itu masih tetap, sampai akhir dia tetap mendukung Pak Ahok gitu ya. Dan kemudian dia seorang Jokowers gitu ya, sampai terakhir dia konsisten untuk mendukung Pak Jokowi gitu ya. Tapi dia bilang dia sudah tahu dari awal gitu konsekuensinya, dan dia kemudian sejak pada saat Pak Jokowi menjadi gubernur di DKI, dia bilang dia tidak mau berbisnis dengan DKI gitu. Kenapa? Susah katanya dia begitu. Nah itu susah katanya. Jadi sulit katanya dia gitu. Sudah tidak bisa lagi. Bukan cuma masalah gimana ya, bisa mendapatkan proyek, tapi katanya biayanya menjadi lebih tinggi. Kenapa demikian? Tidak boleh markup gitu kan. Kalau markup pasti akan ketahuan gitu dan sebagainya. Tapi kalau tidak boleh markup, berarti punya sahabat-sahabat yang juga harus dijamu tetap gitu. Jamunya kan tidak bisa berkurang. Akhirnya kemudian dia bilang, saya harus agak berat katanya. Jadi saya memutuskan untuk tidak lagi di situ, karena sudah terlebih dahulu ada di situ sebelum Pak Jokowi masuk menjadi gubernur. Katanya lebih bagus buat yang baru gitu, karena yang baru akan masuk dengan peraturan baru, cara main baru dan sebagainya gitu, dibanding yang lama. Pasti kan tidak enak kalau biasanya kemudian dia datang dengan tertentu, dengan tidak tangan kosong. Sekarang dia harus datang dengan tangan kosong. Kalau dia berani tidak tangan kosong, dia bisa dicegal dan sebagainya. Jadi memang ada kepentingan yang ada perubahan lah gitu, perubahan. Ada orang yang kemudian karena memang suka, kemudian akhirnya ya udah nggak apa-apa, saya nggak bisnis di Jakarta,
karena saya mendukung dia gitu, tapi saya cari bisnis yang lain. Tapi kan banyak yang kemudian terganggu seperti Pak Ridwan sampaikan. Gitu. Saya sih melihat bahwa itu salah satu juga sih isu yang menarik untuk diangkat. Oke. Pak, ini ada sharing dari Bu Diana, Pak. Diana ini lahir di Palembang, lalu besar di Palembang, lahir dan besar di Palembang. Teman-temannya juga etnis Tionghoa, bergaul dengan mereka baik-baik saja, lalu pindah ke Bandung. Masyarakatnya di daerah, di neighborhood-nya juga orang Tionghoa, jadi tidak masalah. Tetapi ketika beliaunya berada di lingkungan keluarga ibu, terasa prejudisnya, sehingga tidak tahan dan nyeplos begitu, karena memang sebenarnya masih ada keturunan orang Tionghoa. Jadi karena tapi ibu ini belum terlalu paham sejarahnya. Lalu kemudian bapak almarhum juga masih kental, kulitnya putih, rambutnya lurus, matanya sipit. Jadi pernah juga mendapat perlakuan yang anarkis, nyaris nyawanya melayang, dikeroyok massa ketika terjadi kecelakaan. Jadi sekarang ibu ini menasihati anaknya, memberi bekal supaya tabah dan tegar bila diajak temannya, karena matanya sipit tapi hitam, ireng Pak. Begitu, harus tegar. Lalu ada pertanyaan lagi dari Pak Arifin Natawijaya, Pak. Begini, tepatnya tanggal 7 September 2020 di Bandung, pada deklarasi kami, Pak, Surya Gondrong berorasi. Isinya kurang lebih siap beradu dengan anjing-anjing Cina, bahwa Cina punya tanah ribuan hektar, apakah kita akan diam? Kita sikat anjing-anjing Cina siap mati. Pertanyaan saya, bagaimana sebaiknya kita bersiap terhadap hal ini? Namanya sulutan api, sulit dibendung, apalagi di masa corona, di mana ekonomi juga sedang terganggu, sehingga masyarakat sangat mudah diprovokasi. Terima kasih. Ya Pak, mohon tanggapan Pak. Ya, nggak sulit ini pertanyaan-pertanyaannya, Ibu ya. Karena apa yang disampaikan oleh Bapak di Bandung ya tadi ya, itu Pak Arifin ya, itu ya. Itu yang sayangnya itu bukan cuma sekali gitu. Dari dulu juga cara berpikir seperti itu juga banyak gitu kan, bahwa kemudian tanah-tanah ada yang mengatakan kemudian pengusaha tertentu sudah punya tanah sekian dan sebagainya gitu. Jadi ya itu sentimen itu masih tetap ada gitu ya. Kalau saya sih melihat proyek yang panjang untuk bisa menyelesaikan itu gitu ya. Dan memang agak sulit proyek ini gitu ya. Karena pada satu sisi kalau kemudian seharusnya memang, kalau saya sih melihatnya begini, kalau keamanan dan sebagainya itu kan seharusnya memang berada pada tanggung jawab dari pemerintah dan aparat keamanan gitu, yang harus menjamin bahwa itu semua tidak terjadi gitu ya. Itu yang pertama gitu. Yang susahnya adalah ketika terjadi krisis politik gitu. Ketika terjadi krisis politik gitu, seperti tahun 1998 gitu, kita nggak tahu gitu bagaimana kemungkinan, apakah birokrasi dan aparat keamanan bisa gitu menjadi tumpuan gitu, menjadi penolong dan sebagainya kan. Kita agak susah gitu kalau ketika terjadi krisis politik. Tapi ketika krisis politik itu belum terjadi separah itu, sebetulnya sejauh ini kalau bicara keamanan, saya sih melihatnya masih aman-aman aja gitu ya. Seperti yang terjadi di Tangerang misalnya, itu yang sempat kelompok anarkis itu yang kemudian akhirnya cepat dengan segera ditangkap. Tetapi memang isu tadi memang menyebar terus gitu, bahwa Tionghoa dan sebagainya itu milik, punya tanah dan semuanya. Ya mungkin harus dicoba untuk dibetulkan gitu dengan cara memang wacana-wacana yang berbeda gitu, yang kemudian tidak wacana-wacana yang mengangkat bahwa memang tidak semuanya seperti itu dan itu tidak betul gitu kan. The
economic domination itu kan myth gitu menurut almarhum Pak Adi Condro gitu kan, dan yang apa namanya yang katanya 70% dan sebagainya itu kan mitos gitu ya. Tapi mitos itu sayangnya dipercaya gitu oleh cukup tidak sedikit orang gitu yang saya lihat gitu ya. Jadi memang agak sulit untuk bagaimana gitu ya untuk bisa lakukan seperti itu. Demikian Bu Lili kalau dari saya. Baiklah, terima kasih Pak Yohanes. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Sepertinya di chat sudah tidak ada yang bertanya lagi nih Pak. Ya, silakan, masih ada waktu, satu pertanyaan mungkin. Tidak ada? Oke. Ya, Bapak Ibu sangat menarik sekali pembicaraan Pak Yohanes ini. Beliau masih melakukan risetnya belum selesai ya Pak ya? Oh ya, belum. Ya, Saya ya mudah-mudahan nanti risetnya terus dilanjutkan ya Pak ya. Menarik sekali tentang Tionghoa dan politik Indonesia pasca Pilgub ini, karena mungkin nanti kalau COVID-19 sudah selesai, mungkin tahun 2021 sudah persiapan nih Pak, pemilu yang lain ini Pak, Pilgub yang lain. Iya. Nah, itu dia. Mungkin akan lebih menarik lagi, mungkin nanti risetnya lebih dalam lagi, nanti kita bisa undang Pak Yohanes lagi. Terima kasih ya banyak Pak Budi dan Bu Esther, Pak Steph, kita undang lagi. Kan risetnya lebih panjang lagi tentang ini. Kan sebentar lagi tahun berapa Pak? Pilgub 2024 ya? Enggak Bu, 2022 ya sebetulnya. Nah iya sudah dekat sekali. Tahun lagi. Ya saya kira tahun depan sudah mulai ada konstelasi politiknya, sudah mulai bergerak lagi Pak ini Pak. Mungkin ya. Jadi Bapak Ibu sangat menarik sekali, kita nanti tunggu, mungkin kalau diundang lagi bisa share lagi, berbagi lagi tentang perkembangan dari ini, apa namanya, politik Indonesia pasca Pilgub yang akan datang atau mengawali Pilgub yang 2022 mungkin. Terima kasih Pak Yohanes. Teman-teman, Bapak Ibu, mari kita buka suaranya, mikrofonnya, kita tepuk tangan untuk Pak Yohanes. Terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan ke Pak Budi. Terima kasih. Pak Aditya mungkin ya. Halo ya. Pak Aditya, silakan. Silakan Pak. Iya, saya akan share screen. Seperti biasa rekan-rekan kita akan ada kuis singkat untuk acara hari ini. Rekan-rekan bisa menggunakan smartphone-nya atau pakai laptop yang sama, silakan buka internet browser, masuk ke menti.com dan masukkan 6 digit angka di atas slide saya yang 581639. Itu dimasukkan tanpa spasi, 6 angka itu, kemudian diklik submit. Nanti rekan-rekan akan melihat tanda hati ya, tanda hati bisa ditekan, itu akan reaksinya muncul di slide saya. Itu sudah ada 3 orang yang mengklik itu ya. Oke, sambil menunggu rekan-rekan yang lain masuk untuk bergabung, ini saya ada beberapa slide terkait koleksi khusus tentang Chinese Indonesian di Perpustakaan Ukapetra yang relevan dengan topik kita hari ini. Jadi berikut sebagian dari buku-buku tentang Ahok. Saya juga untuk persiapan malam ini saya cari bukunya lewat online katalog, ternyata cukup banyak juga tentang Ahok ini. Jadi ini beberapa buku yang sudah diterbitkan dengan topik Ahok, tapi masih ada yang lain dan juga ada karya-karya yang lain yang bukan buku, yaitu penelitiannya mahasiswa, skripsi, tesis, atau artikel, clipping surat kabar, itu ada di sana. Dan juga kalau rekan-rekan ingin mengunjungi online katalog di Perpustakaan Ukapetra, bisa menggunakan link ini. Yang atas itu untuk yang koleksi hard copy. Jadi kalau koleksi hard copy tentunya rekan-rekan nggak bisa lewat internet ya, harus mengunjungi ke Perpustakaan Ukapetra. Tapi kalau untuk yang koleksi digital itu rekan-rekan bisa mengakses full text-nya lewat internet. Oke.
Ini dua jenis koleksi, hard copy dan digital. Nanti silakan kalau mau dicatat. Nanti juga saya akan sebelum kita berpisah, saya akan postingkan kedua link ini di dalam chat di Zoom. Nanti setelah kuis ya rekan-rekan ya. Oke, dan juga kembali saya juga menampilkan ini rekan-rekan terkait koleksi khusus Chinese Indonesian, ada koleksi fisik, koleksi digital, dan silakan menghubungi email di bawah ini, library@petra.acid, kalau rekan-rekan ingin bertanya atau mungkin sedang meneliti atau ingin menulis sesuatu dan butuh materi, silakan menghubungi library@petra.ac.id. Oke, kita akan mulai untuk kuis seperti biasa. Kuisnya satu orang pemenang pertama akan mendapatkan souvenir dari CCIS, dari Petra. Tapi kalau pemenangnya yang pertama sudah mendapatkan souvenir di bulan yang sama, maka tidak bisa menjadi orang yang kedua yang mendapatkan pengiriman souvenir, hanya bisa ke alamat di Indonesia. Dan kalau pemenangnya yang tidak bisa dihubungi, maka akan diberikan ke pemenang yang kedua. Oke, kita mulai saja ya rekan-rekan ya. Nanti mungkin musiknya agak keras, mohon tidak kaget. Ya, mari. Ya, rekan-rekan, Bu Diana yang jadi pemenang untuk malam ini. Sekarang kita survei singkat saja sebelum kita mengakhiri, agar kita bisa dapat gambaran kira-kira snapshot untuk hari ini seperti apa. Nanti setelah ini akan saya tampilkan seperti biasa link untuk survei yang lebih detail lewat Google Form ya Bapak Ibu. Nanti silakan, yang ini hanya untuk sekedar snapshot saja. Ya, oke. Ya.
Mungkin saya tidak akan tunggu untuk semuanya masuk karena kita hanya tujuannya untuk mendapatkan snapshot saja. Silakan ini link untuk memberikan masukan yang lebih detail, termasuk usulan topik-topik apa, termasuk juga kalau Bapak Ibu ada mengusulkan narasumber, nama-nama narasumber silakan untuk diusulkan di sini. Oke, dan dengan ini maka saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih Pak Aditya. Tadi pemenangnya Bu Diana ya, yang dari Bandung tadi. Ya, selamat Bu Diana. Bu Diana masih ada ya, Bu Diana, selamat. Hadiahnya dikirim ya Pak ya ke Bu Diana. Betul. Di Bandung kalau tidak salah Bu Diana ya. Ke Bandung. Ya, oke. Saya juga barusan posting di chat untuk link ke koleksi digital dan koleksi hard copy dari CCIS. Oke, kita tutup acara Tasisus sebelumnya malam hari ini. foto bersama Bu ya? Ya, foto. Mari kita foto bersama, tolong dinyalakan kameranya. Pak Budi yang foto ya? Ya, boleh. Oke, Bapak Ibu. Saya tutup dulu chatnya ya. Ya, sudah siap semua ya. 1, 2, 3. Yes. Bentar, ini masih yang page pertama. Sekarang ke page yang kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Ya, sampai bertemu waktu depan. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih semua. Pak Yohanes, terima Terima kasih kasih. Pak Arifin. Terima kasih. Ya. Yuk, dah.